Eh, Perlu saya klarifikasi dulu ini, saya sebagai kuasanya si Ihsanul Fahmi, dan dalam laporan perkara di Baris Krim Polri ini kedudukannya kita ini sebagai saksi. Jadi yang pelapor itu bukan dari pihak kita, melainkan dari pihaknya si Inara. Jadi kalau ada berita-berita yang terkait si Ihsan ini bikin laporan baru atau apa itu hoax ya sebenarnya ya. Jadi boleh nanti dari pertanyaan wartawan apa nanti saya jawab. Oke Bang, berarti hari ini terkait menghadiri panggilan atas laporan Inara ya? Ya. Oke, mungkin seputar apa aja Bang? Mungkin tadi di dalam sendiri di. Nah, kalau hari ini kan itu dari saksi kunci ya. Kalau saya ini karena dari kuasanya si Ihsan, saya cuma sebatas memantau saja. Dan visi-visinya apa gitu kan, jadi saya bisa tahu. Itu aja sih. Tadi seputar itu berapa pertanyaan sih Bang? Tadi memantau langsung sendiri dari saksi sendiri dipertanyakannya. Jadi kalau saya dapat info ya dari kuasa Hukumnya. ini, kurang lebih ada 25 pertanyaan. Lagi? Bang, kalau misal untuk insan sendiri menanggapi hari ini hadirnya saksi ini seperti apa sih Bang? Ya sebenarnya kan kita dari sebagai turut saksi juga ya dalam laporan ini ya sebenarnya terbuka saja gitu. Apa yang dikemukakan, apa yang terjadi semua ya biar terbuka saja. Kita turut mendukung kok langkah-langkah selanjutnya apa. Kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Bang, tapi Ivan sendiri mengenal saksi kunci ini atau Inara aja yang mengenal dia? Seharusnya kan mereka sudah kerja sama kan sudah lama ya. Seharusnya pihak insan juga sudah tahu sih. Mengenal. Iya, mengenal saksi kuncinya jadi. Bang, apakah mungkin saat kejadian tersebut insan pernah bertemu langsung dengan saksi kunci atau CV ini Bang di rumah Pak Inara? Ya ini terkait awal hubungan antara Insan dan Inara ini kan mereka awalnya terkait kerjasama proyek ya. Dan seharusnya memang awalnya dari awal sudah kenal saksi kunci ini. Berarti secara tidak langsung saksi kunci ini adalah seorang manajer dari Inara yang dimana mungkin tahu siapa aja Inara bekerja sama begitu. Jadi otomatis bisa mengenal dengan beliau. Saya nggak mau masuk terlalu jauh ya, karena kan ini yang pegang kuasa orang lain. Jadi mungkin harusnya menjelaskan beliau. Bang, artinya berarti sampai saat ini dari Insanul sendiri tidak ada niatan untuk bikin laporan baru ya terkait illegal access kan, karena kan kita tahu kan kemarin kan beredar luasnya kan Insanul akan melaporkan ya gimana ini? Ya sementara ini kan tidak ada, karena yang menjadi korban dan pelapor ini kan dari pihaknya Inara. Jadi memang nggak ada keterkaitan dari Bang Ihsan. Makanya mereka dipanggil untuk sini sebagai saksi status. Berarti ya yang menegaskan berarti memang tidak akan ada laporan terkait. Tidak ada, sementara tidak ada. Tapi kok terkait yang katanya ada dalang aktor intelektual di kasus ini itu dilaporkan atau seperti apa? Apa cuma Ya. mencari informasi saja? Inilah tadi kan masih didalami yang terkait saksi kunci. Nanti dari keterangan-keterangan itu dan bukti-bukti tambahan, nanti biar penyidik yang mengembangkan ya akan dipanggil saksi-saksi lainnya. Bang, perihal tadi ada pencabutan laporan di Polda oleh Inara ke Bang Ihsan sendiri, mungkin apa sebagai kuasa hukum dari Bang Ihsan sendiri seperti apa? Kalau terkait itu saya tidak mau menanggapi ya. Itu lebih baik langsung tanyakan ke yang bersangkutan saja atau melalui kuasanya. Ya, dari pihak awalnya katanya karena sudah sempat bermediasi pada akhirnya setelah meminta keterangan Bang. Dari pihak awal sendiri melihatnya seperti apa? Dari hal yang baik juga ke depannya atau mungkin seperti apa? Kalau selama ini yang saya ketahui ya Bang Ihsan dan saudari Inara itu memang saat ini hubungannya baik-baik saja. Mungkin makanya kan mengarah ke mediasi ke sana ya. Seperti itu. Bang, kalau status pernikahannya sekarang seperti apa sih Bang dengan Mawa ini Bang? Terkait tadi Inara juga sempat bilang katanya masih statusnya sebagai istrinya walaupun belum sah secara negara gitu. Status pernikahannya dengan Mawa sekarang seperti apa Bang? Saat ini masih pernikahan antara Mawa dan Ihsan sah secara hukum. Jadi nggak ada yang diperdebatkan. Dengan negara berarti besarnya. Iya. Bang,
apakah mungkin abang ada info nggak sih bang perihal ada rencana Pak Insan untuk mencatatkan pernikahannya secara negara? Ada nggak sih omongan di sana ke arah sana dari Pak Insan? Kalau itu saya masih belum tahu nih, karena kita masih fokus di perkara ini. Oh berarti dari pihak saksi sendiri yang udah yang udah di BAP sendiri berapa banyak sih? Dari mana? Yang sudah diperiksa sendiri sudah berapa orang mungkin yang Terkait laporan yang mana? yang illegal akses ini mungkin dari yang Jadi abang kalau tahu? setahu saya kan anak saya mewakili dari Insan ya. Iya. Oleh Suripan itu Insan, bapaknya Anies, dan baru saat ini ya saksi kunci ini saya ketahui. Berarti kalau total ini 3 ya, baru diketahui Iya. 3 ya, orang tua Insan dan saksi kunci Iya. kota ini ya. Mungkin ada update, mungkin lanjutan saksi siapa lagi yang mungkin keterkaitan dengan illegal akses ini yang mungkin abang tahu sendiri yang akan diperiksa. Jadi kalau saya ketahui ya dari kuasa pendamping tadi, kemungkinan nanti akan ditanya-tanyakan terkait pihak-pihak yang berada di rumah Inara tersebut. Nanti kan alamatnya dulu harus diketahui di mana, itu baru nanti kita akan dilanjutkan ke pemanggilan. Seperti itu. Kalau yang CCTV hotel itu gimana bang? Kalau CCTV itu kita nggak berbicara ke arah sana ya, karena kan yang dicari itu kan illegal aksesnya. Siapa yang pertama menyebarkan, siapa yang mengirimkan lagi. Bang, apakah dari pihak Insan sendiri mengetahui mungkin yang menyebarkan siapa? Kan infonya bahwa diduga ada orang terdekat dari bawah ya. Insan sendiri tahu nggak sih hal itu? Ya. Jadi kalau dari keterangannya Insan sendiri, ini awal mulanya dia terima video tersebut, editan ya videonya, itu dari inisial N. Setelah dari itu dia tidak ada menyebarkan lagi kemana-mana, jadi hanya sebatas itu yang kita beritahu kepada penyidik. Dan ini berapa durasinya, berapa lama bang untuk editan video ini? Karena kan yang beredar kan 2 jam itu ya. Ya. Kalau yang editan ini berapa? Kalau yang diterima oleh saudara Insan sendiri, durasinya di bawah 1 menit. Oh 21. Jadi Itu sudah diedit sudah ya? dipotong-potong, sudah inilah, tidak terlalu yang panjang itu. Bukan. N ini mungkin kalau boleh dispil bang, siapa sih gitu? Sosok N ini siapa gitu? Jangan, saya Mungkin jangan. maksudnya ada orang-orang terdekat Inara juga dan atau mungkin orang yang kenal Inara dan Bang Insan juga kah atau gimana? Yaitu pihak dari sana, saya takutnya nanti malah merusak materi dari penyidikan. Tapi akan dipanggil jadi saksi dulu. Untuk si N ini? Pasti, karena kan siapa yang terlibat, siapa yang terhubung, pasti semua harusnya dipanggil menjadi saksi. Tapi ada omongan Bang yang dapat dari mana gitu kan? Kalau dari kita kan tidak mengetahui, karena yang mengetahui sendiri kan dari saksi yang tersebut. Kita hanya sebatas menerima. Memang kabarnya kan yang rekaman aktual ini kan dari abangnya Mawaslu atau saudaranya Mawaslu yang dari polisi kalau nggak salah itu. Mungkin Kalau itu kita nggak tahu, karena kalau dari saksi Insan itu kan hanya sebagai penerima ya. Tapi kalau terkait siapa aktor di dalam itu kita belum mengetahui. Bang, komunikasi Insan mau sendiri sekarang seperti apa bang? Kalau hubungan itu saya kurang tahu ya, tapi harus ditanyakan langsung ke saudara Insan. pernikahannya sesuai dengan agama masih nggak sih? Yang mana? Secara agama dan mau Ya, sah secara agama dan sah secara hukum. karena kan sempat mau terlontarkan cerai gitu Bang, kemarin. Nah, kalau itu belum ada. Sekarang masih pisah rumah Bang. Iya. Bang, untuk menanggapi laporan dari Pak Waziri seperti apa Bang? Sudah sejauh apa dari pihak tempat sudah Laporan di Kan katanya mau ada gelar perkara, mungkin udah ada update belum dari tim kuasa hukum sendiri? jadi memang terakhir kita hadir itu kan sebatas memberikan klarifikasi. Ya, saat itu kita sedang koordinasi juga dengan penyidik, kita mengirimkan surat permohonan atau keberatan, dan juga kita sendiri sudah mengirimkan rencana permohonan itu. Tapi Bang, anggaplah persidangan ini pelaporan ini lanjut dari yang perzinahan itu Bang. Tapi kan alat bukti ini salah satu dari pencurian yang diduga illegal akses itu Bang. Apakah akan bisa gugur Bang laporan dari sana?
Ya, saya belum bisa masuk ke sana ya, karena nanti kan tahapan itu nanti diberikan lanjut atau tidaknya nanti tergantung dari penyidik. Kita bisa hanya mengupayakan. Bang, ini pencabutan laporan dari Inara sendiri merupakan sinyal positif pasti ya bang buat insan. Ya kalau menurut saya ya itu seharusnya menjadi positif kan, karena untuk apa kita saling berperkara gitu, saling melapor gitu. Jadi salah satunya ini LP-nya si Mawai ini, karena kan kita ujungnya kan ingin bermediasi, karena hubungan antara Mawa dan Insanul ini kan juga masih keluarga statusnya kan, dan masih mempunyai anak. Kasihan juga nanti anak ini sebagai korban. Kita lebih concern ke keluarganya aja sih. Sudah mengupayakan restoratif justice. Ya lebih ke mediasi karena masih status berkeluarga. Agenda kedepannya apa bang? Agenda ke depan kami masih berkoordinasi dengan penyidik ya, baik yang di laporan Polda maupun 15. Kita masih mengumpulkan data-data terkait untuk saksi-saksi berikutnya. Oke.